Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Mutiha Hangoluan, renungan harian pagi ini. Jumat, 22 November 2024. Dengan bacaan Alkitab dari 1 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 15. Yang menjadi ayat renungan harian hari ini adalah 1 Samuel 7 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenhazer. Katanya, "Sampai di sini Tuhan menolong kita." Tuhan tetap menolong. Ada yang bilang bahwa kehidupan ini seperti suatu perjalanan. Di perjalanan itu kita melewati lembah, mendaki bukit, menyeberangi sungai. Kadang-kadang jalannya lurus, kadang berliku, bahkan berkerikil dan berbatu, sehingga membuat kita jatuh, tersandung, dan ada kalanya terluka. Tetapi ada juga saatnya kita berhenti dan beristirahat. Nah, di saat itulah biasanya kita mengevaluasi keadaan kita dengan mempelajari peta di mana kita berada, sudah berapa jarak yang kita tempuh, dan berapa jauh lagi kita harus berjalan. Samuel ketika menjabat sebagai hakim bangsa Israel mengadakan perjalanan, tapi bukanlah perjalanan rekreasi, melainkan perjalanan untuk mempertahankan kedaulatan Israel terhadap serangan bangsa Filistin. Bagi umat Israel, kehadiran tabut perjanjiannya adalah sangat sentral, sebab tabut perjanjian adalah simbol kehadiran Allah. Jika tabut perjanjian ada di tengah-tengah umat Israel, itu sama artinya Allah sedang berdiam di tengah-tengah mereka, dan kemenangan atas segala musuh sedang ada di pihak mereka. Dan jika tabut perjanjian telah dirampas musuh dan dibawa dari tanah Israel, mereka akan menjadi tawanan musuh, dan segala bencana akan menimpa mereka. Bagi musuh yang merampas tabut perjanjian itu, tabut perjanjian bukan menjadi berkat, tetapi malah akan mendatangkan bencana. Setelah selama 7 bulan tabut perjanjian telah diangkut orang Filistin, maka bencana dan tula selalu menimpa mereka. Untuk menghindari dan menghentikan bencana dan tula itu, lalu tabut perjanjian itu dikembalikan dengan membayar sebanyak emas. Kehadiran kembali tabut perjanjian itulah maka Samuel sebagai hakim yang memimpin Israel mendirikan sebuah pertanda dari batu antara Mispa dan Yesana. Tanda itu dinamainya Ebenhazer, yang artinya Tuhan masih menolong kita. Saudaraku, bagi kita orang percaya, tentu bukan tabut perjanjian Israel sebagai tanda kehadiran Tuhan dan pertolongan kepada kita, tetapi Yesus Kristus sendiri telah hadir menolong hidup kita. Yesus tidak akan berpindah meninggalkan kita karena diambil atau dirampas orang, tetapi Dia selamanya ada bersama kita.
Yesus telah menjadi Ebenezer bagi kita selamanya. Sama seperti perjalanan kehidupan kita yang terus mengingat tanda-tanda di peta, kita juga diundang untuk mengingat kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita sebagai dasar keyakinan untuk melangkah maju. Karena itu, kita harus punya komitmen bahwa saat kita menerima keberhasilan, maka setiap keberhasilan itu akan menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Sebab setiap keberhasilan dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam kesehatan, dan dalam masalah-masalah kita, maka ingatlah selalu bahwa Tuhan terus bekerja menolong kita. Ingatlah Tuhan yang telah menolongmu sampai di sini, pasti akan menolongmu melangkah ke depan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah penolong kami. Kami percaya bahwa seperti Engkau menolong kami di masa lalu, Engkau juga akan menolong kami di masa depan. Ajari kami untuk selalu bersyukur atas kasih setiamu. Amin. Renungan harian hari ini ditulis oleh calon pendeta Fran Anugrah Siregar STH. Demikianlah renungan harian hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.